warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita memasuki pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, sudah kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi adalah sifat tabligh, artinya menyampaikan, dan salah satu tugas Nabi atau Rasul adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya agar mereka senantiasa beriman serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau biasa kita sebut dengan dakwah. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Pola dakwah yang diterapkan Nabi Muhammad SAW saat di Mekah terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah dakwah secara rahasia atau disebut dengan dakwah sirriyah. Yang kedua adalah dakwah jahar atau dakwah secara terang-terangan. Yang ketiga yaitu hijrah ke Habsyi. Yang keempat adalah misi ke Thaif, dan yang kelima adalah perjanjian Aqabah. Baik anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah merupakan dakwah yang dibangun secara rahasia atau tersembunyi. Dakwah ini bukan berarti dibangun atas rasa takut, melainkan sebagai strategi Rasulullah dalam menyampaikan risalahnya. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW menggunakan dakwah sirriyah dalam menyebarkan Islam, di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah sirriyah dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah sirriyah selama 3 tahun. Pertama-tama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat seperti keluarga atau juga para sahabat-sahabat karib beliau. Mereka yang diajak untuk memeluk Islam dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk ke dalam agama Islam. Di antara dari para sahabat yang termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, yang pertama adalah Utsman bin Affan al-Umawi, yang kedua Az-Zubair bin al-Awwam al-Asadi, yang ketiga adalah Abdurrahman bin Auf, yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas az-Zuhriyan, yang kelima adalah Thalhah bin Ubaidillah at-Timi. Yang kedua adalah dakwah secara jahar atau dakwah secara terang-terangan. Dakwah jahar adalah dakwah yang dilakukan secara terang-terangan, maksudnya dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dilakukan tanpa disembunyikan lagi dari kaum kafir Quraisy, dan dilakukan untuk semua masyarakat Arab, bukan lagi hanya untuk kerabat dan sahabat terdekat beliau,
Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa dari Bani Al-Muttalib bin Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya agar menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah SAW. Hanya Abu Thalib yang tidak menentangnya. Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, beliau berdiri di atas bukit Safa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka yang untuk bertauhid dan beriman kepada risalah beliau serta beriman kepada hari akhir. Di antara mereka yang hadir pada saat itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab di situ berkata, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami ya Muhammad?" Maka dengan ucapan Abu Lahab tersebut, Allah menurunkan surat Al-Lahab. Sejak saat itulah dakwah Nabi terdengar ke seluruh Mekah. Kemudian dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Selanjutnya yang ketiga adalah hijrahnya ke Habsyi. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut turunlah surat Az-Zumar yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, yang berbunyi, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Yang artinya, katakanlah, "Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kaum muslimin agar berhijrah ke Habsyah karena Raja Habsyah, yaitu Asimah An-Najasyi, adalah seorang raja yang adil. Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah kelompok pertama yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan, yang hijrah bersama dengan istrinya Sayyidah Ruqayyah, putri dari Rasulullah SAW. Dan hijrah ke Habsyah terjadi 2 kali. Ruqayyah kembali bersama suaminya Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok hijrah yang kedua. Anak-anak, untuk selanjutnya yaitu misi ke Thaif. Pada tahun ke-10 dari kenabian, Nabi Muhammad SAW kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan juga pamannya Abu Thalib yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai dengan tahun kesedihan atau disebut Amul Huzni. Setelah keduanya meninggal, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi seperti itu, Nabi bersama Zaid berencana pergi ke Thaif, wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari tanah suci Mekah. Ada beberapa alasan mengapa Nabi Muhammad SAW memilih Thaif.
Alasan yang pertama yaitu Thaif merupakan kota kedua setelah Mekah. Yang kedua, di Thaif ada Bani Thaqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan yang besar yang mendukung dakwah Nabi. Yang ketiga adalah jarak Thaif tidak jauh dari Mekah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Thaif dan Mekah. Yang terakhir adalah perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 dari kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yathrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapatkan sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Maka baiat ini disebut dengan Baiatul Aqabah yang pertama. Adapun isi daripada baiat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Yang ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Yang keenam, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Dari pelajaran dari awal, maka dapat kita simpulkan bahwa materi yang telah disampaikan tadi, selama di Mekah, Nabi Muhammad SAW menerapkan beberapa pola dakwah, antara lain adalah dakwah Syriah sebagai cara dakwah yang digunakan ketika kondisi dan situasi yang tidak mendukung. Dakwah Jahriyah sebagai cara menyebarkan Islam lebih luas dan pengikutnya sudah siap dengan segala resiko. Hijrah ke Habsyah sebagai cara melindungi dan memelihara nyawa dan agama pengikut Nabi. Hijrah ke Thaif sebagai cara mencari tempat menyebarkan yang ideal untuk menyebarkan Islam. Sedangkan Baiatul Aqabah 1 dan 2 sebagai cara persiapan pendukung dan tempat untuk membangun basis Islam. Demikianlah materi dari pola dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.